yang bersama-sama dengan Petrus tercengang karena pada waktu itu ternyata Roh Kudus dicurahkan, ternyata orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang dari bangsa lain, ternyata mereka penuh Roh Kudus juga. Dan mereka mengetahui mereka orang-orang itu penuh Roh Kudus adalah apa? Sebab mereka berkata-kata dengan bahasa roh, gitu ya. Sehingga di sini digambarkan bahwa penuh Roh Kudus artinya sama dengan berbahasa roh. Dan kalau orang berbahasa roh artinya dia penuh Roh Kudus, gitu ya. Sepintas kita melihatnya seperti itu dan itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya tidak salah. Tetapi apakah penuh Roh Kudus berarti bicara hanya bahasa roh? Apakah seorang yang berbahasa roh berarti sudah menunjukkan bahwa dia satu pribadi yang penuh dengan Roh Kudus? Gitu ya. Saya di sini tidak mengecilkan arti bahasa roh. Saya tahu menjadi sesuatu hal yang kita bersyukur Roh Kudus memberikan bahasa roh pada kita untuk menolong kita berdoa kepada Tuhan. Gitu ya. Dengan roh kita berkomunikasi kepada Tuhan dari roh kita sendiri dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan roh itu menolong kita berdoa karena kita tidak tahu apa yang harus kita katakan. Gitu ya, dan itu adalah fungsi bahasa roh itu semua. Tetapi apakah bahasa roh menjadi parameter, menjadi tolok ukur seseorang penuh Roh Kudus? Apakah kalau kita bicara seorang penuh Roh Kudus, maka dia harus ditandai dengan berbahasa roh? Gitu ya. Dari dua cerita tadi menjadi sesuatu hal bukti bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Petrus pada waktu itu melihat, mereka tercengang melihat orang-orang itu penuh dengan Roh Kudus, melihat orang-orang itu Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, sebab mereka melihat, mereka mendengar kalau orang-orang itu berkata-kata dengan bahasa roh. Gitu ya. Memang betul, saudara, bahasa roh menjadi sesuatu hal yang awal mula, menjadi satu bukti fisik, menjadi satu bukti nyata bahwa seseorang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi penuh Roh Kudus bukan berarti hanya bicara bahasa roh. Gitu ya, saudaraku ya. Jadi kita bersyukur kalau kita semua penuh Roh Kudus dan berbahasa roh, kita bersyukur. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita sudah penuh Roh Kudus, kita sudah berbahasa roh, artinya otomatis kita penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus jauh lebih besar. Penuh Roh Kudus jauh lebih berdampak daripada kita hanya berkata-kata dalam bahasa roh saja. Gitu ya. Jadi yang pertama yang ingin saya bagikan di sini pertama adalah bahasa roh menjadi tanda awal, menjadi bukti awal seseorang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi penuh dengan Roh Kudus bukan berarti hanya bicara soal bahasa roh. Gitu ya. Kita lihat beberapa hal dalam firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang orang-orang yang penuh Roh Kudus?